pada saat itu kami mendapat informasi dari tim 1 karena korban ditemukan 800 ya kurang lebih 800 meter ya dari air terjun Meruyan. Kemudian visual yang kami dapatkan adalah mereka kelelahan karena memang ada satu yang mengalami ekstremitas bawah bagian kanan karena terjatuh informasinya. Kemudian ya kelelahan, intinya mereka kelelahan, disorientasi medan tadi karena mungkin mereka mencoba mencari jalan keluar sendiri, kemudian tidak mendapatkan itu, kemudian ditemukan oleh tim gabungan. Empat remaja asal Sungai Liat yang dilaporkan hilang saat mendaki menuju air terjun Meruyan, Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin dini hari. Mereka ditemukan sekitar pukul 4:20 setelah lebih dari belasan jam tersesat di kawasan hutan kaki Bukit Maras. Namun, peristiwa ini menyisakan pertanyaan. Mengapa 4 remaja tersebut bisa terpisah dari rombongan dan tersesat di kawasan hutan? Informasi yang dihimpun menunjukkan, rombongan awal berjumlah 10 orang. Dalam perjalanan, 4 remaja laki-laki memilih mengambil jalur berbeda hingga terpisah dari 6 rekannya. Mereka awalnya diduga tidak melalui jalur pendakian resmi dan tidak terdaftar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Akibatnya, proses pencarian berlangsung cukup sulit. Tim gabungan harus menyisir kawasan hutan dengan kontur terjal, vegetasi lebat, serta akses yang terbatas. Bupati Bangka, Ferry Insani bahkan turun langsung ke lokasi bersama Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, BKSDA, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat untuk memimpin proses pencarian. Hasilnya, 4 remaja berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. 3 diantaranya mengalami luka lecet, sementara seorang lainnya harus dievakuasi menggunakan tandu karena tidak mampu berjalan. Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi 4 remaja tersebut bisa tersesat? Kendala apa saja yang dihadapi tim SAR saat melakukan pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan? Semua akan kami bahas dalam program Saksi Kata Bangka Pos bersama Danu Wahyudi Eskom, Kasubsi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang. Ia akan mengungkap kronologi operasi pencarian, tantangan yang dihadapi tim SAR di lapangan, proses evakuasi para korban, serta mengingatkan pentingnya mematuhi prosedur keselamatan saat melakukan pendakian agar kejadian serupa tidak terulang. Saya ingin mengajak pemirsa Bangka Pos untuk kembali ke kejadian awal. Ya. Saat pertama kali tim SAR mendapatkan laporan ada 4 remaja hilang di hutan Bukit Maras. Saat itu seperti apa kondisi yang terjadi di posko dan apa informasi awal yang diterima oleh tim? Bisa diceritakan? Ya, memang pada saat itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang memang mendapatkan informasi langsung dari korban, karena mereka menginformasikan bahwasannya mereka disorientasi medan atau tersesat pada saat pendakian menuju ke air terjun Meruyan yang ada di Bukit Maras. Kemudian mereka melakukan mengirimkan Sherlock kepada kami dan belum membutuhkan bantuan. Awalnya seperti itu, namun kami sudah menginformasikan kepada mereka dan mengarahkan kepada 4 orang tersebut untuk mencari jalur utama. Kemudian yang kami lakukan, yang kedua adalah berkoordinasi dengan pengelola Taman Nasional. Pada saat ini memang ditanggungjawabkan oleh BKSDA setempat. Kami berkoordinasi dan kemudian tim yang di posko utama itu sudah berupaya untuk melakukan pencarian data di awal. Kemudian ini masuknya dari posko mana? Posko Bukit Maras ataukah posko yang pos Meruyan. Nah, kemudian kami melakukan pergeseran dari personil. Setelah itu, setelah berkoordinasi, kami lakukan pergeseran ke lokasi, kemudian berkoordinasi dengan tim di tempat, dengan potensi SAR yang ada. Gitu, jadi dari remajanya sendiri yang menghubungi begitu ya? Ya, dari keempat korban tersebut memang menghubungi ke hotline-nya kantor SAR Pangkal Pinang, menghubungi bahwasannya mereka disorientasi. Kemudian kami berupaya memberikan melalui WhatsApp grup
informasi-informasi yang sedetil mungkin agar mereka bisa memahami hal tersebut. Oke. Gitu. Nah baik, pada saat tim bergerak untuk mulai melakukan pencarian, itu kan dibagi menjadi beberapa regu begitu ya Ya. Pak ya? Nah apa yang jadi pertimbangan tim SAR untuk membagi tim itu menjadi beberapa regu? Apakah memang karena hutan Bukit Maras itu vegetasinya rapat dan luas sehingga perlunya banyak tim, atau memang sudah jadi prosedur begitu untuk selalu melakukan pembagian tim setiap ada proses pencarian? Pencarian ya. Jadi karena kejadiannya ini di Bukit Maras, pada saat pelaksanaan pencarian dan pertolongan itu memang kita selalu membagi beberapa seru, baik di darat maupun di air. Untuk pencarian, pola pencariannya itu. Kemudian karena memang ini titik terakhir mereka sudah kita ketahui dan mereka menginformasikan akan mengikuti aliran sungai awalnya. Jadi kita sudah mengetahui clue utamanya pertama ini udah kita dapatkan. Jadi pada saat itu kami membagi tim 1, 2, dan 3 seru. Dari tim 1 itu dari Pos Meruyan, kami berkoordinasi dengan teman-teman potensi SAR gabungan juga. Kemudian tim 2-nya lagi untuk penyapuan melalui Posko Maras. Oke. Berarti sudah tahu ya, awalnya mereka ini Ya. maunya ke air terjun Air terjun Meruyan. bukan ke Bukit Maras Ya, begitu. disorientasi Medan, mereka tersesat. Kemudian dan juga mereka tetap setelah mereka memberikan share lokasi di awal itu udah tuh nggak ada kontak lagi. Nah, sudah. dari situ kami sudah memutuskan untuk melakukan pencarian. Oke, jadi setelah hilang kontak tim langsung bergerak masuk ke area hutan. Ya, bergerak menuju ke Maras, kemudian berkoordinasi, kita bagi tim langsung pergerakan untuk melakukan pencarian di lokasi tersebut. Oke, seberapa tinggi tingkat kesulitan pada saat melakukan operasi, dan juga ada istilahnya maraton ya untuk pembagian pencarian seperti itu? Bisa dijelaskan medannya seperti apa yang ditempuh tim? Ya, kita tahu Bukit Maras itu ketinggian kurang lebih 700 mdpl, memang cukup terjal memang. Cukup terjal sampai dengan ke puncak itu kemungkinan dengan butuh waktu ya. Kalau yang profesional mungkin 3 jam sampai dengan 5 jam sudah bisa sampai, tapi kalau pemula mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, lebih dari itu. Memang untuk kondisi medan sebenarnya yang ada di sana yaitu dengan kelebatan hutan, kemudian juga medan yang terjal yang sering dihadapi oleh teman-teman yang pada saat melakukan pendakian. Mungkin itu menjadi kesulitan bagi kami juga. Oke, untuk jadi melakukan pencarian. pada saat pencarian itu benar-benar tanpa jeda atau estafet ke tim-tim lain seperti apa? Estafet langsung ke tim-tim lain, bergerak sesuai dengan yang kita rencana operasi yang sudah buat. dibuat di Iya, awal begitu. komunikasi penyampaian rencana operasi yang di Pos Meruyan, kemudian yang di Pos Bukit Maras juga berkomunikasi melalui handphone bisa. Alhamdulillah dari BKSDA juga dari komunikasi handle talkie-nya juga bisa mampu, radio mereka mampu menembus untuk pelaksanaan pencarian kemarin. Nah, seperti apa Pak peran dari masyarakat lokal di sana, atau mungkin ada relawan lain yang ikut membantu tim SAR melakukan pencarian, ada tidak? Ada. Jadi potensi SAR sangat banyak membantu. Kemudian juga dari pelaksanaan ini kami juga dibantu dari teman-teman BKSDA, Taman Nasional, kemudian dari teman-teman Laskar Sekaban. Kemarin juga kami informasikan mereka cepat untuk merespon ini. Masyarakat setempat juga ikut membantu dalam pencarian. Karena kita bermain di ketinggian, kemudian juga di hutan, kita tetap harus berkoordinasi dengan wilayah setempat agar memudahkan untuk melakukan pencarian. Jadi bergabung bersama tim Iya. SAR melakukan pencarian. Nah, untuk selama proses pencarian ini kan tidak hanya berbekal pengalaman personil atau relawan ya, tapi juga butuh bantuan teknologi seperti drone thermal atau juga Starlink begitu untuk komunikasi. Nah, mungkin kami dan masyarakat sekitar juga mungkin kurang paham gitu seperti apa penggunaan atau fungsinya pada saat pencarian remaja ini. Bisa dijelaskan mungkin efektivitasnya saat operasi pencarian? Pada saat penggunaan drone thermal yang kita miliki, memang untuk mengetahui, drone ini kan sebenarnya untuk mengetahui suhu tubuh panas pada manusia. Pada saat itu memang dengan kelebatan hutan yang ada di Maras, jadi kita mungkin sedikit kesulitan, jadi karena memang tertutup oleh kelebatan hutan itu sendiri. Iya, vegetasinya rapat memang, tapi tetap pada satu kejadian pasti maksimalkan untuk pelaksanaan dari penggunaan drone. Namun kalau memang kalau dia posisinya
tidak tertutup oleh kelebatan, mungkin bisa terdeteksi lebih cepat mungkin ya. Mungkin bisa lebih cepat untuk menemukan. Namun juga proses untuk menuju ke sana ya butuh 2 jam sampai 3 jam. Gitu. Kalau memang karena memang mereka bukan pada jalurnya, bukan pada jalur pendakian. Kalau dia berada di jalur pendakian, maka itu proses itu akan semakin cepat. Nah, teman-teman dari tim SAR gabungan itu sendiri bisa menemukan mereka. Dari lokasi yang kita diberikan oleh mereka, itu mereka ditemukan kurang lebih 800 meter. 800 meter dari air terjun Meruyan. Jadi gitu. Jadi mereka memang ada 2 air terjun sih sebenarnya di sana. Ada 2 air terjun, kemudian dari air terjun 1, kemudian mereka mau menuju ke air terjun yang kedua. Yang Meruyan tadi. Kemudian kami arahkan bahwasannya harus menuju ke jalur utama, kemudian mengikuti jalur selanjutnya itu pasti akan ketemu, dan kemudian mereka memutuskan untuk membuat jalur sendiri. Jadi awalnya sudah diinformasikan hal tersebut. Nah, sudah diinformasikan, namun mereka ini sudah membuat itu dulu, membuat jalur sendiri. Jadi mereka di situasi medan ya kelelahan, kemudian menginformasikan ke kita. Ceritanya seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk drone thermal tadi tuh, dia tuh kan mendeteksi suhu tubuh begitu kan, dan awalnya tim SAR udah diinformasikan nih Sherlocknya di sini mereka begitu. Nah, itu terdeteksi nggak dari drone thermal itu? Enggak. Jadi kami langsung menggunakan pencarian di awal, langsung menuju ke titik lokasi. Kecepatan yang kita cari kemarin, memang kami memaksimalkan dengan tim SAR gabungan. Ini lokasi sudah kita ketahui, mereka pasti tidak jauh bergeser, kemudian kecepatan yang harus kita lakukan untuk melakukan evakuasi terhadap 4 orang tersebut. Iya. Kalau untuk penggunaan Starlink sendiri seperti apa? Dan koordinasinya antara tim yang masuk ke hutan untuk pencarian dan juga tim yang menunggu di bawah mungkin ada terganggu sinyal atau seperti apa? Jadi kalau untuk penggunaan Starlink memang kami gunakan pada saat kita blank spot pada satu daerah yang tidak mempunyai sinyal. Kemudian di Maras ini kan hanya ada beberapa titik memang pada saat di jalur pendakian ke Maras itu memang ada beberapa titik yang blank spot. Namun pada saat kita bergeser beberapa ratus meter mungkin sudah bisa mendapatkan sinyal sebenarnya. Tapi kalau memang pada saat itu memang blank spot, maka Starlink lah alat utama kita untuk menyampaikan informasi ke posko di bawah, seperti itu. Pada saat sudah blank spot langsung menggunakan Starlink gitu. Starlink. Tapi di hutan tuh ternyata masih bisa ada komunikasi. Nah, baik, dari proses selama pencarian ini kan yang paling ditunggu-tunggu tuh pasti adalah momen ketika sudah bertemu dengan korban begitu. Nah, bisa diceritakan seperti apa kondisi pertama kali atau visual para remaja-remaja ini saat mereka akhirnya pertama kali bertemu tim SAR begitu setelah mereka menunggu? Ya, pada saat itu kami mendapat informasi dari tim 1 karena korban ditemukan 800 ya kurang lebih 800 meter ya dari air terjun Meruyan. Kemudian visual yang kami dapatkan adalah mereka kelelahan karena memang ada satu yang mengalami ekstremitas bawah bagian kanan karena terjatuh informasinya. Kemudian ya kelelahan, intinya mereka kelelahan, disorientasi medan tadi karena mungkin mereka mencoba mencari jalan keluar sendiri, kemudian tidak mendapatkan itu, kemudian ditemukan oleh tim gabungan. Apa respon pertama kali saat mereka melihat tim SAR? Apakah ada momen-momen ketika mereka menangis terseduh-seduh, ataukah terlihat sangat tertekan, ataukah seperti apa begitu? Kalau untuk secara ininya ada sedikit emosional yang lega gitu loh, Mbak. Apa namanya itu, merasa kami sudah ditemukan. Iya. Jadi selamat ini gitu kan. Jadi mereka merasa berarti setelah informasi yang diberikan, berarti teman-teman dari tim SAR gabungan juga kami berupaya untuk melakukan secepat mungkin evakuasi karena memang lokasinya sudah kita ketahui untuk awal. Berbeda dengan pelaksanaan operasi SAR yang memang lokasi yang belum kita ketahui. Nah, itu ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan, penyapuan tipenya untuk melakukan pencarian di gunung hutan seperti itu, Mbak. Begitu. Iya, kesulitannya sih seperti itu. Karena memang korban ini sudah memberikan lokasi awal gitu. Pada saat ini kami beradanya di sini, kemudian kami mengikuti untuk aliran sungai. Memang kalau survive seperti itu memang.
Kita harus mencari sumber air di mana, kemudian cara bertahan kita, survive kita di gunung hutan itu seperti apa. Gitu, Mbak. Jadi informasi dari mereka tuh sangat membantu ya, berarti? Sangat membantu sekali untuk kami sebagai tim SAR gabungan ini untuk melakukan secepat mungkin pelaksanaan evakuasi. Iya. Gitu, Pak. Nah itu kan informasinya dari mereka itu mengalami kelelahan ekstrim begitu ya Pak ya? Ya, kelelahan. Nah 3 dari 4 itu sudah lebih dulu dievakuasi kan pada menjelang subuh ya begitu katanya. Ya. Sedangkan yang satu yang mengalami cedera itu harus dievakuasi karena harus diturunkan dulu mungkin ya. Nah itu evakuasinya sekitar pukul 6:30 pagi. Ya, Nah, 6.30. bisa diceritakan seperti apa kendala sehingga evakuasi yang cedera ini memakan waktu lebih lama Ya, begitu? karena memang proses evakuasi ini kan dari lokasi mereka ditemukan, itu jaraknya mungkin dengan berjalan kaki itu mungkin bisa 1 jam lebih. Oke. Kemudian kan karena memang dia ekstremitas bagian bawah yang terkena, jadi proses itu agak sedikit lambat memang agar memang kestabilan dari korban tersebut. Karena prosesnya memang 1 jaman, 1 jam lebih. Nah setelah mereka berhasil diturunkan dan dievakuasi, seperti apa pendampingan lebih lanjut dari tim SAR? Apakah ada pendampingan untuk pemulihan trauma atau psikologis korban atau dilimpahkan ke instansi lain atau seperti apa? Ya, pada saat mereka korban yang sudah kita evakuasi sampai di poskonya Meruyan, pintu masuk, kemudian kami pendampingan terhadap psikologis itu kami serahkan ke tim medis. Pada saat itu memang tim medis sudah kami siapkan. Oh, sudah ada Ya, di sudah bawah, ada di bawah. Sudah kami siapkan karena pada saat dia ditemukan korban itu kami langsung arahkan tim medis menuju ke posko Meruyan. Oke. Ya. Nah baik, mungkin yang bikin pemirsa Bangka Pos juga penasaran gitu ya, seperti apa sih sebenarnya kondisi jalur yang dilewati oleh 4 remaja ini begitu sehingga mereka mengalami tersesat atau hilang, bisa diceritakan Pak? Kalau untuk jalur sepertinya tidak terlalu berat. Kalau untuk jalur untuk menuju ke air terjun tersebut, namun kalau ke Bukit Maras menuju puncaknya Bukit Maras mungkin sedikit berat. Oke. Sedikit berat karena memang posisinya air terjun Meruyan itu ada di posisi di tengah. Oh, Di posisi di ketinggian ya sekitar 300 sampai dengan 400 lah kemungkinan. Dan ada juga mungkin bagian yang sedikit terjal, kemudian berbeda dengan kita mendaki Bukit Marasnya. Lebih berat Bukit Marasnya daripada wisata ini kan banyak yang mendatangi. Wisata ini kan air terjun masalahnya. Air terjun Meruyan, banyak orang-orang yang berwisata di situ. oke. Oke. Jadi kita bisa luruskan kepada pemirsa kalau 4 remaja ini nih sebenarnya ingin ke air terjun, Meruyan ya, bukan Meruyan. ke Puncaknya Maras. Iya, bukan ke Namun puncak. jalur dari pos Meruyan ini bisa juga menuju ke puncak. Bisa menuju puncak. Bukit Maras. Namun untuk keterjalan sama medannya lebih berat menuju ke puncaknya. Oke. Iya, karena banyak yang menanjak juga jalur dari pendakian tersebut. Memang harus ya fisik yang kuat, fisik yang kuat dan penguasaan jalur Ya, mengerti medan ya berarti. Oke. jalur pendakian. Nah, ada juga nih mungkin masyarakat kita di sosmed yang beranggapan kayak, oh mungkin 4 remaja ini melewati jalur yang tidak resmi atau ilegal. Nah itu sebenarnya jalur yang mereka lewati ini resmi atau tidak? Begitu. Ya, informasi yang kami dapat dari lapangan, mereka terlapor. Mereka terlapor karena informasi juga kami dapat dari teman-teman bahwasannya dari pos Meruyan itu terdata. Informasinya seperti itu. Kalau dari pos Bukit Maras mungkin tidak terdata. Tapi di pos Meruyan itu ada teman-teman dari BKSDA juga ada di sana. Saya rasa itu informasi yang dapat dari teman-teman BKSDA juga mereka terlapor kayaknya. Terlapor. Kalau untuk jalur yang mereka gunakan berarti bisa dibilang jalur resmi ya, Ya, berarti. jalur resmi. Oke. Nah, dari rentetan proses yang telah dilakukan tim SAR mulai dari bergerak cepat, terus memasuki hutan, melakukan pencarian, menemukan korban sampai akhirnya selesai melakukan evakuasi, seperti tentunya pasti ada melakukan evaluasi kan bagi tim SAR. Nah, hal apa yang menjadi perhatian utama bagi tim SAR gitu terkait kejadian ini, terutama di khusus untuk jalur pendakian dan keselamatan para pendaki di Maras? Ya, terkait dengan pelaksanaan operasi kemarin memang kami melakukan evaluasi. Yang pertama memang dari Basarnas sendiri berkoordinasi dengan pengelola
Taman Nasional. Nah, ini kan memang ditanggungjawabkan oleh Kementerian Kehutanan, kemudian di BKSDA ya. BKSDA Taman Nasional kami tetap wajib berkoordinasi dengan teman-teman BKSDA terkait apabila memang adanya pendaki yang membutuhkan evakuasi ataupun membutuhkan pertolongan pada saat di wilayah tersebut, maka ini akan memudahkan kami dalam melakukan pencarian. Ya. Hubungan yang baik dengan instansi potensi SAR itu wajib kami lakukan. Oke. Baik, terakhir Pak, Ya. pesannya mungkin atau himbauannya kepada masyarakat kita yang ingin beraktivitas di alam terbuka seperti ini, terkhusus anak-anak gitu atau remaja yang gemar-gemar ingin mendaki Explore, begitu, ya. agar tidak terulang lagi hal seperti ini. Ya, untuk teman-teman yang penggiat wisata yang outbound yang di luar dari olahraga ataupun yang wisata yang pendakian, kemudian kami menginformasikan kepada seluruh penghobi. Yang pertama adalah penguasaan jalur orientasi medan yang benar-benar harus kita ketahui, itu yang pertama. Ya, yang kedua, jangan lupa dengan kekuatan fisik sebelum melakukan perjalanan yang jauh agar sekiranya dapat memaksimalkan fisik yang baik, kemudian logistik yang cukup, kemudian peralatan medis yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah jangan lupa berkoordinasi, melaporkan kepada pengelola agar terdata. Ini akan lebih memudahkan kita dalam melakukan pertolongan. Yang terakhir adalah melakukan, kalau memang merasa tidak mampu dan tidak mengetahui jalur pendakian, maka berkoordinasilah dengan pengelola untuk mendapatkan pendampingan Biar dari ada yang pengelola. pengawasnya begitu. Dari ada pengawasan juga dari mereka. Lebih baik kita menggunakan guide daripada kita berjalan dengan sendirinya. Tapi tersesat ataupun ada resiko yang lainnya. Gitu. Pertolongan pertama itu penting bagi kita sebagai pendaki yang akan melakukan pendakian.